atau diancam. Ada kejadian seperti itu. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kezoliman rezim yang terjadi pada bulan September yang lalu di Rempang. Bulan September 2023. Itu aparat negara, polisi, tentara itu represif kepada rakyat. Mereka memperlakukan rakyat seperti penjajah, orang-orang jajahan. Ini sama juga seperti ini. Berarti mereka bertindak sebagai penjajah dong ya? Mereka penjajah. Kalau memperlakukan sebagai orang jajahan, ya, maka mereka bertindak sebagai penjajah. Betul, dan pimpinan penjajahnya itu namanya Joko Widodo. Ya, ini harus jenderalnya. Gubernur jenderalnya. Kenapa? Karena dialah yang menerbitkan status proyek ini sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini dengan status PSN itu mendapat banyak status istimewa. Termasuk pemerintah itu misalnya mempercepat pembebasan lahan, penerbitan. Siap, Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita memang memaksakan diri untuk datang ke lokasi ini. Karena kezoliman sangat nyata terjadi dan masih terjadi dan akan terus terjadi. Dan ini harus kita lawan. Siapa yang harus melawan? Rakyat bersama-sama. Jadi saya berharap dengan nanti kita menyiarkan apa yang kita suarakan di sini, itu rakyat paham apa yang terjadi, kezoliman seperti apa yang terjadi di sini. Karena kalau kita bicara kepada pemerintah, justru pemerintah menjadi salah satu pelaku utama kezoliman ini. Pelaku utama. Pelaku utama. Kita berharap DPR itu tersandra. Kita berharap konglomerat, ya memang mereka sudah biasa melakukan kezoliman seperti ini. Maka tinggal harapan kita kepada rakyat. Oleh sebab itu, datang ke lokasi untuk melihat langsung dan bisa disaksikan ini pengurukan terjadi. Ada rumah yang hampir tenggelam ya. Tenggelam diuruk oleh tanah dan batu dan sebagainya itu. Ini nyata begitu. Dan padahal ini belum tentu harga udah beres ya? Belum, ada juga yang belum dibayar. Ada yang dibayar di kantor polisi atau diancam. Ada kejadian seperti itu. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kezoliman rezim yang terjadi pada bulan September yang lalu di Rempang. Bulan September 2023. Itu aparat negara, polisi, tentara itu represif kepada rakyat. Mereka memperlakukan rakyat seperti penjajah, orang-orang jajahan. Ini sama juga seperti ini. Berarti mereka bertindak sebagai penjajah dong ya? Mereka penjajah. Kalau memperlakukan sebagai orang jajahan, ya, maka mereka bertindak sebagai penjajah. Betul, dan pimpinan penjajahnya itu namanya Joko Widodo. Ya, ini harus Gubernur jenderalnya. Kenapa? Karena dialah yang menerbitkan status proyek ini sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini dengan status PSN itu mendapat banyak status istimewa. Termasuk pemerintah itu misalnya mempercepat pembebasan lahan, penerbitan izin, tapi juga menggunakan alat negara. ASN, polisi, tentara, dan yang lain-lain. Preman. Ya, preman itu saya kira jangan lupa. Justru preman dulu di depan. Ya. Rakyat ditakut-takuti. Dan ini atas apa? Atas dasar kebijakan Joko Widodo menerbitkan Permenko nomor 6 2024. Merubah status PIK yang tadinya ini perusahaan swasta menjadi mendapat status PSN. Tanggal berapa itu? Tanggal 18 Maret 2024. Kenapa sampai bisa dapat status PSN? Ternyata kalau kita telusuri ke belakang, ini pemilik proyek ini itu terdaftar di Bursa Jakarta adalah PANI ya.
nama kode perusahaannya itu PANI, pemiliknya itu Agung Sedayu Group atau Aguan bersama dengan Anthony Salim atau Salim Group. Oke. Dua perusahaan ini atau dua konglomerat inilah pemilik dari proyek ini, dan kami meyakini ya, ini bicara keyakinan nih, dan banyak yang yakin juga lah bahwa Taipan ini berjasa memberikan logistik untuk memenangkan Waduh. ya pemilu bagi Pilpres bagi yang Putra didukung Mahkota. oleh Joko Widodo. Ini sebagai apa namanya bayaran, balas jasa. Jadi kalau kita sebut tadi tanggal 18 itu karena memang pengumuman dari Pilpres itu sehari sebelumnya. Oh, Begitu oke. diumumkan, nah besoknya keluarlah PSN yang 14 proyek itu. Iya. Ada BSD, tapi juga ada Surabaya Front City. Oke. Itu ternyata pemiliknya itu siapa? Kapal api dan perusahaan dari Cina. Pemilik dari proyek yang ada di Surabaya. Bagaimana mungkin perusahaan asing dapat status PSN, Bang? Betul, itu dia. Jadi saya sebutkan tadi, ini ada di PP nomor 42 tahun 2021. Oke. Di sana disebutkan tentang fasilitas atau kenikmatan yang diperoleh oleh perusahaan yang mendapat status PSN. Oke. Bisa dilihat di situ, dan itu adalah kebijakan pemerintah. Oke. Yang kalau kita bandingkan ya, rakyat itu menderita. Kalau kita bicara HAM, ada 10 pasal di Undang-Undang Dasar itu tentang HAM, mulai dari 28A sampai 28I atau J, itu mungkin setengah dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu dilanggar oleh pemerintah, dan itu menjadi derita rakyat. Iya. Ya, sementara konglomerat ini justru sebaliknya mendapat kenikmatan. Jadi gini, ternyata Jokowi bukan cuma melanggar undang-undang biasa, tapi konstitusi ya. Konstitusi, Pasal jelas. setengah. Ya, luar Betul, biasa. betul. Jadi karena itulah kita berharap sebetulnya di samping mengingatkan pemerintah untuk membatalkan proyek ini, memulihkan dan mengganti rugi rakyat yang sudah digusur ini, juga kita minta ini para konglomerat ini untuk punya hati nurani. Iya. Ya, jangan sekedar mengejar keuntungan, menggunakan uang untuk menghalalkan segala cara. Jangan sampai hati nuraninya diambil rakyat seperti Betul. Bangladesh itu. Nah, Bangladesh yang terakhir saya berharap rakyat itu mari kita bangkit melawan. Tidak bisa ini dibiarkan seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Saya kira itu mungkin. Oke. Ya.